Halo semuanya. Halo Bu Clement. Halo Bu Linda. Halo Bu Selfie. Halo semuanya. Hari ini kita seneng banget gak sih? Kita Iya dong. bertemu di episode pertama dari podcast Kompleks Strada Pasar Minggu. Tentunya. Wow. Keren banget ya Strada Pasar Minggu punya podcast loh. Iya, seru banget gak sih? BTW podcast itu apa sih Bu? Podcast itu Bu Linda gak tahu ya. Kalau Bu Selfie mungkin tahu nih kayaknya. Taunya kayak yang lagi viral-viral di sosmed gitu ya. Ada ngobrol-ngobrol santai. Begitu kan ya? Iya, kita ngobrol santai Bu di sini. Ngobrolnya Oke. santai, tapi bedanya sama podcast yang ada di luar sana Iya. itu di sini kita ngebahas lebih ke yang ada edukasinya lah. Mantep ya. Pendidikan banget ya, guru karena banget ya kayaknya. Sekolah Oke. Strada. Jadi Oke. pasti nggak jauh-jauh lah dari pembahasan yang ada edukasinya juga. Kita sharing di sini. Berbagi kita sharing ya, betul, pastinya. berbagi apa yang saya punya, ibu punya berbagi ke teman-teman yang ada di rumah. Tentunya. Gitu. Dan Oke. ada lagi yang lebih spesial lagi dari Apa tuh? podcast ini. Apa ya Bu Clement? Ini adalah hasil kolaborasi dari guru-guru TK, SD, dan SMP. Kebalik dong. SD, SD dan SMP, oh ya salah. Guru ulangin ya, guru TK. Oke, diulang. Guru TK dari guru TK, SD dan SMP. Oke. Iya, keren banget gak sih? Keren banget. Mungkin tepuk tangan dulu Bu. Oh boleh. Kita menghargai diri sendiri. Ya ini tuh adalah hasil kolaborasi, hasil kerjasama. Jadi kayak sepertinya sekarang nih kita lagi podcast di TK Strada Indriasana. Wow. Coba. Adem banget ya di sini ya. Ya, adem banget kan. Lestari banget gak sih? Ada UKS-nya juga. Ada UKS-nya juga. Juara berapa Bu kalau nggak salah juara? Ya kita kebetulan nih puji Tuhan banget Wah. TK Strada Indriasana itu juara 2 Wow, lomba keren. sekolah sehat. Keren banget. Wali Kota Jakarta Selatan pernah mampir ke sini loh. Mantep. Sama dong kayak SD Strada Wiyata Oh, juga sana. pernah mampir? Iya, Ih, juara di Wiyata juga loh. Seneng banget berarti wali Iya. kota main ke sini kan. Keren, berarti TK, SD sama SMP pasti dikenal oleh banyak Betul orang sekali ya. sudah Betul. dipercaya Bu. Nah Ibu Guru, udah lama banget nih kita ngobrolnya nih tapi belum kenalan. Oh iya benar, tak kenal maka tak sayang ya kalau kata Betul, orang kita ya. belum kenalan. Coba dimulai dari Ibu Guru yang di sebelah sini. Kita kenalan dulu ya ke teman-teman Oke, semua. semuanya halo. Sobat-sobat yang ada di rumah, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Linda Bernadetta, biasanya dipanggil Ibu Linda sama murid-murid saya. Saya mengajar di SD Strada Wiyata sana, mengajar di sebagai wali kelas di 5A. Halo. Murid-murid Bu kelas Linda. 5A. Sudah Semoga disuruh- nonton ya. sudah disuruh nonton sudah kan? dong, udah dipromosin. Iya, harus dipromosi ini. Iya. Terima kasih ya Bu Linda. Oke. Lalu di sebelah Saya, oke. sebelah kiri ada Ibu Guru dari mana nih? SMP. Dari SMP Strada Marga Mulia. Oke, halo Bu Clement dan Bu Linda. Halo, Bu Selfie. Halo semuanya yang ada di rumah, semoga tetap semangat dan tetap sehat ya. Oke, kalau untuk yang dari SMP Strada Marga Mulia pasti sudah tahu nama saya siapa. Tapi mungkin kalau dari TK dan SD baru melihat saya sesekali mungkin atau 2 kali. Nah, nama saya adalah Ibu Selfie. Di SMP Strada Marga Mulia itu Ibu mengajar IPS, khususnya untuk kelas 7 dan 8. Salam kenal buat kita semua. Oke, halo, Bu Selfie. Terima kasih ya Bu Selfie. Kompak banget ya tadi. Halo Bu Selfie. Iya, kompak banget. Iya kan dibilangin memang hasil kolaborasi dari Aduh, sekolah Strada Pasar menghasilkan Minggu. ya. Iya, kita kompak Kompak banget guru-gurunya. Nah, ada yang ketinggalan. Apalagi tuh Bu Clement? Saya belum kenalan. Iya, dari tadi Oh, saya malah jangan belum sampai nggak kenalan dikenalan ya. ya. Belum kenalan nih, udah SKSD duluan ya kan dari tadi sampai lupa mau kenalan. Jadi nama saya adalah Clementina. Jadi saya ini ibu guru dari TK Strada Indriasana, mengajar adik-adik kelompok bermain. Nah, ini Lucu dong anak-anaknya. iya, dong. tempatnya di sini nih ngajarnya nih di TK Strada Indriasana. Nah, Ibu,
kita tadi sudah kenalan. Iya. Lalu hari Udah jadi sayang nggak nih setelah kenalan? Oh, sayang dong. Nggak kenal aja sayang. Oh, iya. Apalagi kenal kan. Iya boleh. Aduh. Ya kan? Lanjut ya. Kita kembali ke topik nih. Bu, kita tuh episode pertama ini nih, kita mau membahas apa ya? Enaknya tuh kita mau membahas apa nih? Gini Bu Clem, Apa-apa? Oktober itu kalau kita biasanya memperingati hari apa tuh? Hari Nasional Oktober. Oh, Hari Nasional Oktober. Kita Tanggal 28, tanggal 28. Nah, tanggal bisa 28. jadi, bisa Oke, jadi. tanggal 28. Tanggal 28 ada Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Oke, jadi episode pertama nih spesial banget, kita mau Membahas tentang seputar Sumpah Pemuda beserta dengan makna-maknanya Iya, dong. bener. ya bosan kan? banget nggak sih Bu bahas itu? Enggak sih, kalau kita Enggak nanti kan lah. bahasa santai ya, Iya. dan pastinya juga memberikan informasi dan menghibur juga. Iya. Enggak. Asik banget berarti ya. Asik banget ya Banget. pokoknya. Asik banget ya. Berarti kita akan membahas tentang Sumpah Pemuda hari ini. Iya, gitu. Seru banget kan? Iya, Jadi- seru banget. Bu gini. Kemarin kebetulan nih Ibu guru tuh sudah bertanya nih Di media sosial ya. di sosial media Oke. itu tentang Sumpah Pemuda. Ada pertanyaan dari murid kita yang sangat cerdas sekali. Apa tuh coba pertanyaannya? Pertanyaannya seperti ini. Ibu guru, Sumpah Pemuda itu diadakan tanggal 28 Oktober tahun 1928. Iya betul. Iya, benar. Ya kan? Nah, kenapa hari kemerdekaan kita Indonesia itu terjadinya di tanggal 17 Agustus tahun 1945? Bu Linda mungkin yang akan menjawab. Ya kan? Itu kan jauh banget gak sih? Wow, Jauh banget kan iya, dari benar-benar, dari benar. tahun 45 dari tahun 1928 ke 1945, tepat di tahun dimana Indonesia merdeka. Iya, betul betul. ya. Padahal kan Oke. Sumpah Pemuda itu kan untuk merdeka ya kan? Iya betul. Kenapa jauh banget? Jadi apa sih yang dulu tuh bagaimana tercetusnya bisa ada Sumpah Pemuda di tahun 1928 itu? Oke, berarti kita jawab dulu tentang latar belakangnya Sumpah Pemuda, betul Oke, ya? boleh. Bu? Oh, ada latar belakangnya Oh nih. iya dong pastinya. Pasti Oke. ada. Namanya juga sejarah ya. Nah, itu tahu. Tapi Iya, BTW itu yang nanya keren banget ya. Keren itu banget. pasti murid serada nih, pinter Iya banget. dong, murid serada sekarang. Gurunya siapa sih gurunya? Gurunya Bu Selvi deh, kayak soal anak SMP. SMP yang Oh, nanya terima ya. kasih Oh, untuk iya, SMP iya. Serada yang Berarti- sudah bertanya. Iya, Soalnya- analisisnya bagus ya. Analisisnya bagus ya. Soalnya Bu, keren. kan TK-nya di TK Strada Indrasana, Indrasana. SD-nya di Strada Wiatasana, SMP-nya di Marga. SMP Marga Waduh, Mulia. pertanyaannya aduh ya Keren banget ampun, ya sih? keren banget itu. Mungkin jadi gurunya bingung kali ya. Iya, sampai gurunya Nggak akan bingung. bingung, tenang. Kita akan mencoba menjawab dari latar belakangnya terjadi Sumpah Pemuda gitu ya. Oke. Jadi Bu Clement, Bu Selvi dan teman-teman dan sobat-sobat yang ada di rumah asik. Boleh. Latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda itu pertama diawali dengan politik etisnya si Belanda gitu. Politik etis Belanda itu artinya politik balas budinya Belanda kepada bangsa Indonesia seperti itu. Nah, bangsa Belanda ingin membalas budi kepada rakyat Indonesia dengan cara meningkatkan ekonomi dan pendidikannya seperti itu. Nah, ketika sudah muncul dan sudah difasilitasi sekolah-sekolah di Indonesia, maka muncullah kaum-kaum terpelajar di Indonesia gitu. Nah, setelah muncul nih, mereka akhirnya membuat organisasi-organisasi gitu. Ada organisasi kependidikan, ada organisasi politik kedaerahan dan sebagainya. Kalau daerah nih ada Yong Java, ada Yong Batak, Yong Cilebes, ya Yong Ambon dan sebagainya. Nah, kalau organisasi kependidikan itu ada Taman Siswa, Budi Utomo dan sebagainya gitu ya. Nah, dari organisasi-organisasi ini muncullah yang namanya kesadaran akan persatuan dan kesatuan gitu. Jadi mereka ini ingin bersatu, membebaskan diri dari penjajahan
penjajahan gitu. Mereka udah berpikir seperti itu. Nah, ketika itu mereka membuatlah suatu kongres yang namanya Kongres Pemuda. Nah, pada saat itu sebutannya Kongres Pemuda pertama, mereka mengundang para organisasi-organisasi tersebut untuk datang berkumpul bersama membahas tentang visi dan tujuannya mereka gitu untuk terbebas dari penjajahan, ingin bersatu lah gitu. Oh gila. Tapi Gimana? ternyata di Kongres Pemuda pertama ini mereka masih mementingkan kedaerahannya masing-masing kayak Oh, gitu. iya, karena- Dan tercetuslah Kongres Pemuda kedua yang tujuannya untuk mengundang berbagai macam lagi organisasi yang lebih luas untuk bertemu, dan akhirnya nanti ada Sumpah Pemuda di situ. Gitu. gitu. Panjang banget ya. Panjang banget ceritanya sampai aku Iya. termenung loh Bu. Ya Kayak kan? mendongeng ya? Kayak mendongeng nggak gue tadi? Saya. Menarik Oke, banget menarik sih. banget. Iya menarik banget. Iya. Menarik banget karena Mm-mm. jadi ternyata Belanda itu dulu memberikan kesempatan Mm-mm. ke Indonesia, ke pemuda Indonesia untuk bisa belajar ya, mendapatkan pendidikan yang lebih fasilitas, layak. iya, Mereka difasilitasi. memberikan fasilitas pendidikan. Iya. Loh, ternyata setelah mendapatkan fasilitas pendidikan itu, Mm-mm. pemuda-pemuda itu lebih pinter. Iya, betul sekali. Jadinya mereka punya pemikiran. Pemikiran ke depan Iya, yang pemik- lebih Jadi Oke. pemikirannya itu dari pendidikan. Iya, Berarti betul. memang penting banget ya pendidikan itu. sangat penting, Sangat Ibu penting Clement. dong. Itu kan merubah perilaku yang baik yang Tidak tahu, tidak tahu jadi menjadi tahu. tahu, Yang- gitu. Ya jadi Ya, gitu lah. iya. Makanya agak kaget juga berarti ya si Iya. Belandanya itu. Lalu kenapa harus ada Kongres Pemuda yang kedua? Karena kan sekali aja belum cukup mungkin ya. Tapi Gini. ada nggak sih ceritanya kenapa bisa sampai ke Kongres Pemuda kedua itu kenapa? ada dong Bu Clem tadi. Ada ceritanya? Ada dong. Tadi kalau Bu Clement mendengarkan penjelasan dari Bu Linda, Iya. Kongres 1 itu masih ada rasa kedaerahan. Jadi tujuannya itu orientasinya masih ke daerahnya sendiri. Nah, makanya diadakan Kongres kedua itu untuk memperkuat lagi persatuan dan kesatuan para pemuda-pemuda itu. Nah, sampai akhirnya pas Kongres kedua itu terjadi atau diikrarkanlah Sumpah Pemuda. Nah, ikrar Sumpah Pemuda itu yang menjadi tekad atau menjadi visi atau tujuan untuk bersatu gitu. Jadi sebenarnya walaupun nih ikrar Sumpah Pemuda itu diperingati atau diikrarkannya itu tanggal 28 Oktober, tapi orang-orang muda itu sudah berjuang dari tahun-tahun sebelumnya. Ingat nggak 20 Mei kita juga memperingati Hari Nasional, Iya, ya kan? benar. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kenapa kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional? Itu karena pada tanggal 20 Mei 20 Mei. terbentuk organisasi pertama namanya Budi Utomo yang tadi disebutkan oleh Bu Oke, Linda itu juga gitu. organisasi pemuda. Iya gitu Bu. Nah pas kongres kedua itu menghasilkan 3 keputusan. Oke. Yang pertama ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda Iya. itu isinya dari Sumpah Pemuda ya Bu. Iya masih ingat isinya ada 3 pokok. Yang Iya. pertama Apa Bu coba dibantu? tanah air yang satu, Bertanah tanah air yang Indonesia, Tanah Indonesia. ya kan, berbangsa Bangsa satu, satu, bangsa bangsa Indonesia. Indonesia. Bahasa persatuan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selain ikrar Sumpah Pemuda di Kongres kedua itu juga menghasilkan atau menetapkan lagu Indonesia Raya itu menjadi lagu kebangsaan kita. Oh iya. Nah, Jadi tokohnya siapa? W.R. Supratman. Oh, itu pencipta lagunya Iya, kan, Bu? sampai sekarang itu menjadi lagu kebangsaan kita. betul. Baru 2 kan, masih ada 1 nih. Iya, satu lagi Yang apa, Bu? satu itu adalah menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Begitu ceritanya Bu Clement. Oh iya, menarik banget ya. Berarti memang Panjang banget prosesnya. panjang banget karena bayangin deh teman-teman waktu zaman dulu mungkin komunikasi susah banget nggak sih? Iya. Jadi dari pemuda Sabang sampai Merauke, Iya, betul. mereka punya tekad yang sama. Akhirnya mereka sama-sama datang ke Jakarta Pusat ya waktu itu ya kan gedungnya itu
untuk menyatukan visi dan misi mereka supaya Indonesia bisa Lepas maju dari dan merdeka ya. Penjajah ya dan merdeka. Dan akhirnya dengan komunikasi yang baik, mereka jadinya bisa menyatukan di Kongres yang kedua Iya, begitu. yang menghasilkan 3 keputusan tadi. Iya. Ya, pertama tadi ada ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Dan Pemuda. ada informasi juga nih yang terbaru ternyata. Baru tahu banget gak sih? Apa tuh Bu Clement? Kalau Indonesia Raya pertama kali dideklarasikan di tanggal yang sama dengan Sumpah Pemuda. Oke. Di tanggal 28 Oktober. Dan tahu nggak sih, bendera merah putih Ya. itu juga dideklarasikan di tanggal yang sama, bukan? Iya. Iya kan? 28 Oktober. Berarti ini ya Sumpah Pemuda ini merupakan cikal bakalnya dari kemerdekaan. Iya, berarti Gitu udah ya. ada tanda-tanda banget Iya. ya kan? Bisa jadi nih Bu Clem, tanpa adanya Sumpah Pemuda, Indonesia mungkin belum merdeka sampai saat ini. Aduh, iya serem nggak sih? banget nggak Karena kan sih? dulu semua terpecah-pecah kan. Benar, Dengan benar, adanya benar, ikrar benar. Sumpah Pemuda baru kita benar-benar bersatu. Gitu. Tapi aku bingung deh, mereka tuh berkomunikasinya lewat apa sih? Kalau zaman tahun 1920-an itu sudah mulai adanya pers ya, sudah mulai sudah adanya media cetak ya. Oke. Salah satu contohnya ada salah satu media cetaknya Cahaya Timur. Iya, itu- Cahaya Timur. itu Timur. contoh ininya ya, media Salah yang satu ini salah ya, satu media yang cetak. beredar pada tahun 1920 gitu. Jadi mereka sudah inilah ya, sudah mulai mendapatkan informasi-informasi melalui media cetak itu. Iya, berarti ya dengan teknologi yang seadanya pada zaman itu mereka bisa berkomunikasi, akhirnya mereka bisa menyatukan visi dan misi. Oke, Iya betul. itu tadi adalah latar belakangnya atau sejarahnya dari Sumpah Pemuda. Kita balik lagi nih ke pertanyaannya dari anak-anak yang pintar itu tadi ya. Oh iya, Coba dilihat benar-benar. dulu, Bu. Ini Yang masih cerdas. pertanyaannya Lupa malah ya, Ibu malah ya? belum Nah. dijawab ya yang ini. Iya nih ya, kita lihat dulu ya. Jadi pertanyaan itu, kenapa dari tahun 1928 kita harus menunggu kemerdekaan sampai di tahun 1945? Kenapa? Padahal kan sudah bersatu tuh pemuda-pemuda dari Sabang sampai Merauke. Dan sudah muncul 3 keputusan tadi. Iya. Lalu kenapa kita harus menunggu sampai 27 tahun? Ya nggak sih? Baru bisa sampai merdeka. Ada Nah. nggak sih alasannya? Gini Bu Clement, itu justru menjadi bukti bahwa pemuda zaman dulu itu begitu berjuang dengan sangat keras, ya nggak sih? Banget. Dengan mereka bersatu, orang Belanda itu merasa terancam karena wah sekarang pemuda-pemuda di Indonesia itu sudah bisa bersatu. Oh gitu. Nah, Jadi karena kesatuannya itu mereka si pihak Belanda jadi goyah. Jadi Nah takut. iya, nah dia jadi merasa terancam kan, Oke, lalu benar-benar. berpikir bagaimana caranya untuk memecah belahkan lagi tuh, yang sudah bersatu bagaimana gitu. caranya dipecahkan. Akhirnya tuh salah satu cara Belanda itu adalah menyebarkan isu. Isunya itu adalah Belanda membuat isu bahwa persatuan itu tidak mungkin untuk menyelesaikan penjajahan atau untuk mengalahkan penjajahan yang sudah terjadi di Indonesia. Oh gitu. Persatuan itu kosong gitu Nah ya. iya, Oh persatuan itu itu kosong. isunya. Iya, Jadi isunya seperti Belanda itu. sengaja banget nih menyebarkan isu supaya pemuda-pemuda yang sudah bersatu tadi, yang sudah satu visi, Iya. Mulai goyah lagi. Mulai goyah lagi, Jadinya benar. mulailah polemik-polemik yang membuat kemerdekaan Indonesia jadi tertunda sampai Iya. 27 tahun ya. Iya. Iya Oh, jadi begitu. Ada politik adu domba namanya. Oh, ada lagi? Iya, seperti itu. Jadi ya memang ternyata kirain ya Belanda itu sudah baik banget ya kan dengan memberikan kita kesempatan. politik etis ya, Iya, langsung pas. mungkin zaman dulu juga nggak ngerti kali ya kalau itu politik ya. Iya, pada itu hanya politik aja ya. Iya, ternyata itu politik ya. Seperti Iya. sekarang lah ya, kita juga nggak ngerti dong, ya kan. Nah, Ibu, Iya. Bu Linda dan Bu Selvi. Mm-mm. Jadi pertanyaan dari murid kita udah terjawab ya. Sudah. Jadi karena itu anak-anak, karena ada terjadi polemik setelah Sumpah Pemuda. Banyak isu-isu. Yang Iya. ditimbulkan dari si
Belanda itu, dan ditambah lagi datang si Jepang. Iya. Ya kan? Ya udahlah, makin lama aja itu. Nah, Bu Linda dan Bu Selvi, Iya. bagus banget sih tadi informasinya, banyak banget yang nggak tahu jadi tambah tahu. Ya nggak sih? Nah, Iya. sekarang Bu Clement nih mau tanya sama Bu Linda sama Bu Selvi, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang muda, sebagai atau mau melihat pendidik, peserta didik ini ya, memaknai Sumpah Pemuda itu menurut Ibu Guru tuh apa? Bu Linda dulu boleh? Dari Bu Guru dulu bukannya? Boleh dari sebagai pendidik, boleh Oke. dari sebagai pemuda, boleh mau sebagai Oke, apapun siap. Aku mungkin jawab sebagai pemuda dulu kali ya. Kan Oke. kebetulan kita di sini semua guru-guru Iya, muda ya kebetulan ya teman-teman, kebetulan kita hanya sudah kebetulan. berguru. Hanya kebetulan. Jadi aku coba kasih pandangan pemaknaan aku dari sisi anak muda gitu ya. Oke. Kalau aku memaknai Sumpah Pemuda ini, mereka ini kita bisa meneladani mereka ya. Mereka sangatlah visioner, sangatlah berpikiran maju ke depan ya, berpikiran bahwa kita ini harus keluar loh dari belenggu penjajahan seperti itu. Nah, untuk zaman sekarang kita juga dong harus visioner, harus bisa membaca kira-kira apa yang dibutuhkan oleh dunia ke depannya seperti itu. Harus bersama-sama berpikiran maju ya, jangan majunya sendirian aja Ya, nih, tapi betul. majunya bareng-bareng kayak Dirangkul gitu, ya, dirangkul. teman-teman ya. Nah, seperti itu. Dan satu lagi, tadi kita berbicara tentang isu-isu yang politik adu dombanya si Belanda gitu kan. Iya, benar-benar. Isu-isu beredar untuk memecah belahkan bangsa. Nah, itu juga bisa terjadi di kondisi Indonesia saat ini, Oke. yang mana banyak isu-isu beredar, tapi kita itu semacam apa ya, mudah terpancing kayak gitu, mudah terpancing tanpa memahami informasi dengan jelas gitu ya. Jadi semacam memahaminya hanya setengah-setengah gitu ya. Dalam Itu mungkin menyikapinya ya, Bu. iya masuk ke literasi kali ya, literasi kita yang mungkin masih harus berjuang supaya tingkat literasi di Indonesia ini bisa lebih baik gitu, Bu Clement. Benar sih, itu tadi itu memaknainya sangat dalam sekali. Iya, aku sih memaknai dari si anak muda ya, kayak benar-benar. gitu. Karena emang kadang ketika ada isu atau berita, informasi ya kan, sekarang cepet banget nih kita dapat informasi Iya. dari karena kecanggihan Media teknologi sosial. ya. Iya betul, dari media sosial itu. Jadi kita kalau ada berita ya cuman baca aja Langsung atasnya diterima aja begitu ya. aja kan? Menyikapinya kurang bijak karena Iya. yang dibaca hanya judulnya saja. Iya, Ya benar. kan? Pernah juga nggak sih Bu, kalau pas PJJ gitu kan kita Oh, iya, ngasih benar-benar, informasi, gimana? terus ada juga nih yang nggak baca kan, Bu ini tugasnya mana gitu kan? Padahal sudah ada, sudah Padahal- dijelaskan dengan Iya. rinci. Itu kaitannya dengan literasi sih tadi yang saya Betul. bilang kayak gitu. Betul. Di PJJ aja yang maksudnya simple, komunikasi simple aja, itu bisa ada terjadi miskomunikasi. Kesalahpahaman, iya. Apalagi bangsa kita yang besar ini kan, Penting berbagai banget macam. sih memang budaya Iya. literasi itu sih. Kalau Bu Selvi memaknainya Oke. sebagai apa nih? Tadi Bu Iya, Linda kalau aku sebagai pemuda. nih. Kalau Kalau Bu saya Selvi, pandangan sebagai yang lain mungkin pendidik, sebagai pendidik. tapi juga sebagai pemuda sih Oke, sebenarnya. jadi gini. pendidik muda. Iya, kebetulan kan memang kan Iya, pendidik kebetulan. tapi masih muda. Kebetulan ya. Iya. Oke, Kebetulan ya, di garis bawah. Iya, di garis bawahi kebetulan. Oke ya. Gimana? Kalau menurut saya nih maknanya, secara sadar atau tidak sadar, masa depan Indonesia itu berada di tangan pemuda. Iya nggak sih? betul. Berdasarkan sejarah betul aja, banget. iya kan? Iya. Nah, kemudian kita harus menghargai pejuang-pejuang kita yang sudah membuat kita menjadi merdeka, salah satunya dengan ikrar Sumpah Pemuda tadi. Kita juga harus tetap mempertahankan sampai saat ini. Nah, salah satu cara yang tepat itu menurut saya adalah dengan menjadi pendidik. Menurut saya, Bu Clement, Bu Linda menjadi Ya, pendidik itu adalah salah satu pilihan yang tepat. Kenapa? Karena dengan menjadi pendidik, tugas kita tidak hanya mengajar saja, tetapi kita juga harus mendidik anak-anak kita. Iya nggak betul, sih? betul. Dari menjadi seorang pendidik, kita bisa mengajak anak-anak untuk berlatih
kerjasama, berlatih disiplin, berlatih tanggung jawab, ya enggak? Karena kita sebagai generasi muda adalah sebagai agen perubahan. Betul banget. Ya, selain jadi agen perubahan, kita juga menjadi agen solusi. Kita harus bisa memberikan solusi kalau di zaman yang sudah semakin berkembang, sudah dipengaruhi oleh era globalisasi. Nah, untuk itu maka benar banget tadi dibilang kalau budaya literasi itu penting banget. Karena zaman sekarang informasi mudah banget diperoleh. Kita semua nggak mungkin kan nggak ada yang punya HP. Gak mungkin. Ya kan, setiap anak dari SD pun pasti Jangankan SD, TK Oh, pun. justru Karena TK sekarang sudah PJJ. ada. Iya kan, sih, apalagi salah satu PJJ. kebutuhan ya. Iya, Kebutuhan sekarang banget. jadi kebutuhan pokok. Setiap anak bisa buka HP, bisa buka informasi. Nah, tapi harus hati-hati nih. Betul, betul. Iya kan, makanya kenapa diperlukan budaya literasi. Betul banget sih. Kayak memang bener banget. Keren banget gak sih memaknainya Bu Iya, Selvi betul, sebagai betul, pendidik. betul, Kita sebagai harus pendidik. bangga guys sebagai pendidik. Iya, bangga banget dong. Bangga banget dong. Sebagai agen perubahan nih, Bangga ya, banget ya. menyiapkan anak-anak yang sekarang nih untuk menjadi pemuda yang berpikiran maju gitu. Iya. Dan mau tanya nih, ngomongin budaya literasi dari tadi nih ya. Strada itu sudah maksudnya apakah Strada sudah memberikan sesuatu supaya meningkatkan budaya literasi untuk pemuda-pemudinya, untuk peserta didiknya ya kan? Apakah sudah dilakukan atau belum nih di Strada? Kalau dari sudah. Sudah Pastinya dong. dong. Kalau dari Sudah. SMP sudah, dari TK gimana? Sudah banget dari TK Sudah juga. banget juga loh di SD. Sudah banget. Bapak-bapak sudah? Sudah. Yeay. Iya, sudah banget di Iya, TK. iya, iya. Mau tahu nggak kalau di TK itu Kalau di TK gimana Bu Clement? Kalau di TK tuh ya, karena di TK itu anak-anaknya belum bisa baca. Jadi kita ibu guru memberikannya dengan gambar dan video. Oke. Jadi mereka kita kasih kesempatan untuk untuk mengamati dulu, untuk mengumpulkan informasi, lalu nanti mereka akan bisa menginformasikan kembali ke kita dengan hasil karya, dengan cerita seperti itu. Jadi itu adalah budaya literasi yang sudah kita terapkan dari sejak usia dini. Wow, Bayangin dari TK. keren Kalau dari banget SD, ya. dari SD. Keren banget ya, Kalau udah di dimulai. SD pastinya Keren. kita punya Makasih. pembiasaan literasi. Nah, kita itu setiap harinya kita ada literasi, jam literasi di pukul 7 sampai 7.15. Seperti Rutin itu. berarti ya? Rutin setiap hari, Ibu Selvi dan Ibu Clement gitu. Kita kegiatannya bisa membaca, bisa menceritakan kembali, ya bisa mendengarkan gitu, menyimak video dan sebagainya gitu. Dan itu udah kita laksanakan gitu. Keren banget sih. Kalau dari SMP, Oke, kalau dari SMP sebenarnya pada dasarnya sama sih. Cuman kalau SMP itu mungkin lebih ke proses pembelajarannya. Sebenarnya hampir semua pembelajaran itu sudah menerapkan budaya literasi. Guru sebelum memulai pelajaran pasti akan dimulai dari misal menampilkan video ke anak melalui PowerPoint. Anak diminta mengamati, kemudian mengumpulkan informasi, menganalisis, kemudian mengomunikasikan. Gitu sih, Bu. Itu kurikulum 2013 banget ya. Benar, pendekatan sesuai dengan scientific. kurikulum. Iya. benar. Iya, Kita mengikuti kebijakan dari pemerintah ya. Iya. Betul. Jadi orang tua murid yang saat ini sedang mencari sekolah, ya kan? Baik Untuk TK, Heeh. SD, atau SMP. Yang bingung mau sekolahnya di mana, udah paling bener banget gak sih? Iya. Pilih sekolah Strada Pasar Minggu sebagai Pastinya, Bu. Iya, sebagai tempat untuk anak-anaknya tumbuh dan berkembang. Iya. Baik Iya. secara akademik, baik Maupun secara akademik, Iya. Iya. baik secara karakter, dan Karakter. pastinya agamanya ya enggak sih? Iya, betul Itu- sekali Bu Clement. Itu udah modal banget supaya buat para pemuda-pemudi ini sebagai peserta didik kita, Iya. itu untuk menyongsong masa depannya mereka dengan penuh keimanan, ya kan? Jadi modal banget. Iya, nggak sih? modal banget. Ya kan, kita memberikan modal yang benar-benar bisa memberikan mereka jalan yang bagus. Yang kalau nggak bisa jalan yang bagus, paling tidak menyikapinya secara lebih bijaksana. Terus menyikapinya lebih bijaksana, lebih baik lagi. Dan tentunya Bu Clement, kita tuh punya visi dan nilai dasar yang bagus banget ya Oh, kan? ada? Iya. Apa tuh, Bu?
visi dari Strada adalah komunitas pendidikan yang unggul, peduli dan berjiwa melayani. Iya, benar Wah, banget. dari visinya aja nih udah bagus Udah banget. bagus banget kan? sih. Sama kayak visinya para pemuda ini Iya, ya. oh iya benar. Kayak Zaman penjajahan ya. Kayak bersinergi banget gak sih? Iya, bersinergi Keren banget banget. ya. Setujuan lah ya. Setuju banget, setuju banget. Iya. Itu keren banget. Jadi emang gak salah banget orang tua murid yang sudah mempercayakan putra-putrinya ke kami. Iya, benar. Kan? Jadi kita dalam nama Tuhan Yesus Semoga. kita akan memberikan yang terbaik. Iya, pasti Amin, kita akan Ibu berusaha Clement. untuk memberikan yang Iya, terbaik ya. pastinya. Nah, Bu Linda dan Bu Selvi pasti capek banget gak sih? Karena tadi kan sempet kita balik di ke belakang. Sekarang kayak capek banget gak sih? Butuh istirahat? Ya butuh sih Bu Clement, masa nggak butuh? Oke, Bu Linda dan Bu Selvi. Kita sambil beristirahat. Iya, Bu. Nanti kita akan memberikan penampilan. Jadi kita nanti akan menikmati sebuah penampilan dari salah satu karya yang akan diberikan oleh guru-guru Strada Pasar Minggu. Wow, salah satu berarti karya banyak ya Bu Clement ya. Banyak banget. Serius ini banyak banget sih. Banget. Banget. Aduh. Banget. Jadi nanti Mama, Papa, dan teman-teman semua boleh bermain, kunjungi halaman Instagram kita atau YouTube dan Facebook mungkin. Iya. Kalau SD, Untuk teman-teman sobat-sobat di rumah, kalian bisa follow @sdstrada_wiyatasana. itu Instagram ya Bu? Instagram dan YouTube-nya juga ada Bu Oh, ada Clement. juga? Iya, YouTube-nya ada di SD Strada Wiyatasana. Wih seru banget. Kalau SMP? Oke, untuk SMP yang mau tahu info lebih lanjutnya bisa memfollow Instagramnya @smp_strada_mgm. Begitu. Kalau mau lihat dari YouTube-nya boleh channel ada juga? YouTube ada. Channel YouTube kami adalah SMP Strada Marga Mulia. Boleh dicek banget. Iya. Cekidot ya. TK nggak ada yang mau nanya? Oh iya, kalau TK gimana? Ada Kasihan kan ya, kan? teman? Pasti ada TK dong. pastinya ada dong. TK juga ada Instagram ya, walaupun masih anak kecil tapi juga kita udah punya Instagram, YouTube dan Facebook. Tinggal search aja @TK_strada_indriyasana. Ya. Itu untuk Instagram. Instagram, YouTube dan Facebook. Oh, sama. Sama semuanya. Oke. Tinggal diklik nanti ketemu deh sama Bu Clement dan teman-teman yang lain. Oke, silakan Mantap dicek sekali semua ya. Mantap betul. Iya. Udah nggak sabar nggak sih mau menikmati salah satu karya ini? Iya, nggak sabar banget sih. tapi tahu. Penasaran banget. Tahu nggak? Apa Bu Clement? Oh, performanya mau apa? Iya. Oh iya, belum dijelasin tadi Bu. Belum dijelasin. Karyanya apa yang mau ditampilkan? Belum dijelasin ya? Kayak lagi belajar dijelasin. Dikasih tahu ya. Musik tradisional. Musik tradisional. Tadi Bu Linda sedikit. Gamelan iya bukan? Ya temennya. Oh temennya. Betul. Keroncong. Iya, keroncong. Ih betul banget. Ya ampun, baru 2 kali nebak loh. Dapet bintang 100. Oke. Ya jadi nanti teman-teman di rumah dan Bu Linda dan Bu Selvi akan menikmati penampilan dari guru-guru Strada Pasar Minggu yaitu keroncong. Lagunya apa nanti kita saksikan bersama ya kan? Oke, siap. Tapi sebelum kita berpisah, tahu nggak sih alamatnya di mana? Oh iya, mungkin ada yang belum tahu, jadi kita bisa kasih tahu sekarang Padahal ya. ini di pinggir jalan banget ya kan? Iya. Mungkin nggak ada yang tahu. Coba dikasih tahu di Jalan Pejaten Raya nomor 34. Pasar Minggu. Pasar Minggu, Jakarta Jakarta Selatan. Iya. Asik. Sekolahnya gampang ditemukan kan? Gampang banget. Strategis banget gak sih? Strategis. Yang warnanya apa Bu? Biru pastinya. Biru pasti. Depannya ada kolam ikannya ya, kolam-kolam. Iya seru banget Iya, ya sih. ya ampun. Pasti anak-anak suka deh. Ya sudah tidak sabar. Gak sabar banget nih Nggak aku sabar nih. banget kan? Yaudah yuk kita sambil menikmati, kita juga mau gantian sama Bapak Ibu Guru yang mau isi keroncong. Jadi kita juga harus pamit ya Ibu Guru. Ada yang dilupain Bu Clem. Ada lagi. Kita mau nampilin tepuk juga. Ada tepuknya. Biar tambah semangat ya untuk Oh menutup iya benar. Biar podcast nanti hari ini. kembali lagi nonton kita ya. Iya, Iya, minggu benar. depan ya? Oh enggak. 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi, oke. Oke, coba ya. Tepuk Strada. Unggul, peduli, melayani.
Strada, Strada, Strada. Yes. Stradanya gue banget saking cintanya nih. Ya Kak. Ya sudah. Oke. Bu Linda dan Bu Selvi, mari kita pamit ke teman-teman Oke. semua yang ada di rumah. Sampai jumpa lagi di podcast Selanjutnya. berikutnya. Oh iya. Salam sehat semuanya. Dan Bye-bye. tetap semangat semuanya. Salam AMDG. Salam AMDG.